online ya di Kepan Semarang. Ya, adik-adik yang dikasih Tuhan Yesus, kami dari kakak-kakak pendamping Pia Santo Don Bosco Pati. Ya, adapun pada pagi hari ini Kak Kuno, ya tema pada pagi hari ini adalah mengikut Yesus itu asik loh. Sekali lagi. Mengikut Yesus itu asik loh. Nah, Kuno tahu tujuannya apa? Ya, tujuannya apa? Saya tahu bagaimana tujuannya. Tujuannya adalah anak-anak mengerti dan dipanggil untuk memperkenalkan Yesus kepada orang lain. Ya, Kak Kuno. Nah, pada kesempatan pagi yang berbahagia ini ya, nah kita kedatangan teman-teman kita yang wow, kakak-kakak pendamping. Nah, kita perkenalkan ya. Oke, 1, Yang pertama. 2, 3. Kak Badan. Keren juga nih bintang kita satu lagi. Ada yang tamu kan? Ciri-cirinya berambut gondrong, Seniman dalam, dalam Islam. keren. Siapa ya? Yuk, 1, 2, 3. Kak Romo. Adik-adikku. Ya, adik-adik yang dikasih Tuhan Yesus, tanpa berlama-lama ya, tema kita hari ini ayo Romo. Iya. Ikut Yesus itu asik loh. Adik-adik sekolah minggu yang dikasih Tuhan Yesus, bagaimana kalau kita minta Romo kita untuk membawakan doa pembukaan? Oke? Siap ya. Silakan Romo. Terima kasih. Anakku, mari kita berdoa agar acara kita sungguh diberkati Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber kasih, kami bersyukur anak-anak misioner, anak-anak sekolah minggu berkumpul bersama Komisi Karya Misioner untuk menyelami sabda-sabdamu, untuk menyatukan hati kegembiraan kami sebagai anak-anak misioner. Semoga sabdamu menjadi kekuatan bagi kami anak-anakmu untuk setia mengikuti Yesus Putramu. Berkatilah acara ini ya Tuhan, agar kami semua semakin bersemangat, semakin menjadi anak-anak Katolik yang hebat di dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, adik-adik sekolah minggu yang dikasih Tuhan Yesus, sungguh berbahagia sekali pada kesempatan pagi ini kita didampingi oleh Romo tercinta kita, Romo Ipeng. Ya, nah satu lagu untuk kalian yang berjudul Pekerjaan Kristus. Tetap anak-anak sehat, semangat dan bergembira. Bangkit berdiri, musik. Yang
Luar biasa keren ya. Nah, untuk itu nanti kalian bisa menyimak kakak-kakak pendamping yang lain untuk kegiatan dan juga renungan yang akan disampaikan oleh Romo Didi Mardianto. Padanya anak-anak tetap stay tune. Yesus tampil di Galilea. Pembacaan dari Injil Markus. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus, anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka, dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mengikuti Dia. Demikianlah Injil Tuhan. Selamat pagi adik-adikku yang terkasih, berkah dalam. Perkenalkan, nama Romo Didi, sekarang tugas di Paroki Katedral Semarang. Hari ini kita mendengarkan sabda Tuhan, yaitu ketika Yesus berkeliling di sekitar Danau Galilea. Di situ Yesus mewartakan tentang kerajaan Allah, juga sekaligus memanggil murid-murid yang pertama. Ada yang masih ingat nggak? Ada 4 murid yang disebut di situ. Yang pertama siapa? Yang pertama adalah Simon. Lalu yang kedua adalah Andreas. Andreas ini adalah saudara Simon. Lalu yang ketiga adalah Yakobus, anak Zebedeus. Dan yang keempat itu adalah Yohanes, saudara Yakobus. Kalau adik-adik perhatikan, keempat orang ini memiliki kesamaan, yaitu mereka semua pekerjaan atau profesinya adalah menjadi seorang nelayan atau penjala ikan atau orang yang mencari ikan di sekitaran Danau Galilea. Nah, pertanyaannya adalah, siapa di sini yang pernah melihat nelayan atau orang-orang yang mencari ikan, entah itu di pantai, entah itu di danau? Kalau sudah pernah melihat, apa yang digunakan oleh nelayan atau para pencari ikan itu untuk melaksanakan pekerjaannya? Tentu yang pertama adalah mereka akan menggunakan perahu sebagai alat transportasi yang akan membawa mereka sampai ke tengah laut atau ke tengah danau. Tetapi yang tidak kalah penting adalah nelayan atau para pencari ikan itu pasti menggunakan jala. Jala itu adalah seperti jaring. Jadi semakin besar dan semakin kuat jala yang digunakan, biasanya hasilnya juga akan semakin banyak. Jadi ikan itu ditentukan oleh seberapa besar atau seberapa kuat jala yang digunakan. Nah, teman-teman, adik-adikku yang terkasih, ada yang masih ingat nggak? Dalam bacaan Injil tadi, apa yang dikatakan oleh Yesus ketika bertemu dengan murid-murid yang pertama, 4 murid yang pertama tadi? Karena mereka ini adalah profesinya menjadi penjala ikan atau penjala atau pencari ikan, nelayan, dan
panggilan para murid itu juga ternyata tidak jauh dari kehidupan mereka. Karena Yesus mengatakan lalu, kamu akan kujadikan penjala manusia. Jadi yang tadinya menjadi penjala ikan, karena panggilan dari Yesus sendiri, 4 orang rasul itu lalu dijadikan sebagai penjala manusia, dan setelah itu mereka mengikuti Yesus. Adik-adikku yang terkasih, kita pun adalah murid-murid Kristus. Kalau kita menyadari panggilan dari Yesus yang memanggil kita menjadi murid-murid Kristus yang sejati, dan kita juga dipanggil menjadi penjala-penjala manusia seperti para rasul itu. Lalu caranya bagaimana supaya kita menjadi penjala-penjala manusia yang ulung? Yang pertama adalah kita menyadari bahwa menjadi penjala manusia itu seperti para rasul yang juga melaksanakan pekerjaan sehari-hari. Maka mari kita juga menjadi penjala manusia atau mewartakan kerajaan Allah itu lewat tugas sehari-hari kita, dari sesuatu yang kita lakukan. Misalkan kita berbuat baik melalui pekerjaan kita, melalui keluarga kita, melalui teman-teman dan saudara kita. Lalu yang kedua, kalau jala itu digunakan sebagai sarana, lalu apa sarana kita? Sarana kita tentu saja adalah perkataan, pikiran, dan tindakan yang baik itu. Dan perbuatan tidak harus besar atau sesuatu yang istimewa, tetapi sesuatu yang sederhana dan sepele. Tetapi kalau itu tujuannya adalah mewartakan kerajaan Allah, tentu akan sangat bermakna. Dan yang ketiga adalah mari kita membangun semangat pertobatan, karena dengan bertobat tadinya yang tidak baik, kita menjadi orang-orang yang jauh lebih baik dalam kehidupan kita. Nah, dengan 3 cara ini kita akan menjadi penjala-penjala manusia seperti para rasul yang dipanggil menjadi murid-murid Kristus. Dan kita sadar bahwa itu semua tidak pernah mudah, tetapi bukan berarti itu tidak bisa. Maka kalau kita terus berusaha, kita pasti akan bisa, dan kita senantiasa mohon rahmat kepada Tuhan. Adik-adikku yang terkasih, mari kita mohon rahmat Tuhan supaya kita menjadi penjala-penjala manusia, menjadi murid Kristus yang sejati. Berkah dalam. Halo adik-adik semuanya, dimanapun kalian berada, semoga kalian tetap dalam keadaan sehat dan semangat ya. Pada hari ini kalian bertemu dengan Kak Ajeng dan Kak Beata untuk mengikuti kegiatan sekolah minggu hari ini. Tema sekolah minggu kita hari ini adalah mengikut Yesus itu asik loh. Nah, apa ya yang akan kita lakukan di kegiatan kreativitas hari ini? Nah, kita akan membuat kreasi telepon dari gelas bekas. Gelasnya dapat terbuat dari plastik, dapat terbuat dari kertas ataupun kaleng susu yang kecil. Nah, alat dan bahan yang akan kita gunakan adalah 2 buah gelas bekas, kemudian benang, kemudian kertas lipat atau kertas warna, kemudian gambar. Gambar ini adik-adik bisa menggunting atau mengambilnya dari majalah, koran ataupun buku, atau bisa juga menggambar sendiri sesuai kreasi adik-adik ya. Nah, alat yang kita gunakan ada gunting, paku, dan lem. Nah, ikuti ya bagaimana cara membuat lepon dari gelas bekas. Langkah pertama yang kita lakukan adalah kita ambil 1 gelas bekasnya ya. Kemudian kita tempelkan gambar yang sudah kita ambil dari kertas ataupun dari kertas koran atau majalah, atau gambar yang adik buat sendiri. Ditempel mengelilingi gelas tersebut. Nah, setelah kertasnya mengelilingi semua gelas, sekarang kita beri lem untuk menempel kertas terhadap gelas tersebut.
setelah kita rekatkan hasilnya seperti ini, kita melihat masih ada area yang kosong yang belum tertutup dengan kertas gambar kita tadi. Kita bisa memberikan hiasan lagi menggunakan kertas lipat atau kertas warna. Nah, kertas lipatnya dapat kita bentuk sesuai kreasi adik-adik ya. Nah, bentuk kreasi dari kertas warna yang kakak-kakak buat bentuknya seperti ini adik-adik. Adik-adik bisa membuat bentuk yang lainnya. Nah, lalu setelah kita mendapatkan bentuk seperti ini, kita tempel di area yang tadi masih kosong agar semua ketutup dengan kertas berwarna agar terlihat lebih indah. Lalu kita beri lem. Nah, tadi sudah kita beri lem dan sudah kita tempel di area yang tadinya kosong. Sekarang semua bagian gelas sudah tertutup ya dengan kertas warna ataupun dengan gambar-gambar yang sudah kita kumpulkan. Begitu juga dengan gelas yang satu lagi. Kita tempel sama seperti langkah yang pertama tadi ya. Jadi kita mendapatkan 2 buah gelas yang sudah kita beri hiasan. Nah, sekarang 2 buah gelas tadi sudah kita beri hiasan. Hasilnya seperti ini ya. Langkah selanjutnya kita akan memberikan lubang pada bagian bawah gelas dengan menggunakan paku. Nah, setelah dilubang hasilnya seperti ini. Kedua gelas tadi yang sudah kita miliki, kita lubang ya kedua-duanya. Ini gelasnya sudah diberi lubang kedua-duanya ya. Nah, lubang ini akan kita gunakan untuk memasukkan benang ke dalamnya. Nah, ini tadi sudah kita beri lubang ya kedua-duanya. Sekarang kita masukkan benang ke dalam masing-masing lubang setiap gelas. Masukinnya seperti ini adik-adik. Kita masukin terus kita tarik sampai ke atas. Lalu kita ikat ujungnya. Kita ikat simpul seperti ini. Lalu kita tarik kembali di bagian bawah agar dia tidak jatuh. Nah, hasilnya jadi seperti ini. Nah, adik-adik, ini lepon bertali dari gelas bekas hasil kreasi kakak-kakak loh. Tapi nanti adik-adik harus membuat kreasi yang lebih menarik. Nah, alat ini bisa kita gunakan untuk mengajak teman-teman untuk mengikuti Yesus. Contohnya seperti ini. Halo Ajeng. Halo Kak. Ayo kita ajak adik-adik di rumah untuk mengikuti Yesus. Karena apa Kak Ajeng? Karena mengikuti Yesus itu asik loh. Adik-adik selamat mencoba ya di rumah untuk membuat lepon bertali dari gelas bekas. Dan jangan lupa untuk mengajak teman-teman semua untuk mengikuti Yesus. Karena mengikuti Yesus itu asik loh. Dadah! Oke adik-adik, bagaimana pertemuan pada hari ini? Seru, menyenangkan, mana suaranya? Oke, sudah bisa membuat permainan dari kertas atau gelas yang sudah ditonton tadi? Sudah bisa dong pastinya. Oke, setelah ikut pertemuan pada hari ini, apa sih yang bisa adik-adik ambil? Nah, ikut Yesus itu asik loh. Apanya sih yang asik? Nah, seperti yang dikisahkan di kitab suci, Yesus mengajak Simon, Andreas, Zebedeus, dan Yohanes untuk menjadi muridnya. Kalian nggak mau kalahkan sama mereka semua? Nah, yuk ikut Yesus. Caranya gimana sih? Caranya gimana? Caranya rajin ikut sekolah minggu dan rajin ikut kegiatan di gereja. Nah adik-adik, sebelum kita menutup pertemuan pada hari ini, marilah kita berdoa yang akan dipimpin oleh Kak Dinda. Dalam nama Putra dan Demi Roh Kudus. Amin, amin. Ya Tuhan Yesus Kristus yang baik, kami telah menyelesaikan sekolah minggu pada hari ini dan kami juga telah belajar banyak dari kakak-kakak Pia yang mengajar kami hari ini. Ya Tuhan, kami akan melakukan aktivitas kami yang selanjutnya. Berkatilah kami dan jagailah kami dalam setiap langkah
kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin. Nah adik-adik, sebelum kita menutup rangkaian acara pada hari ini, marilah kita bernyanyi bersama. Nah, tunggu. Sebelum kita bernyanyi bersama, kita kenalan dulu. Ada saya Kak Kris. Saya Kak Dinda. Ada Kak Eko di sini. Dan ada Kak Vita di sini. Dan satu lagi, ada Kak Hadam di sebelah di belakang kamera yang sedang bermain keyboard untuk mengiringi kita bernyanyi bersama. Oke, kita bernyanyi dengan judul Kudaki-daki. Ayo semuanya bernyanyi. Ayo semuanya ikut bernyanyi ya. Yuk, tangannya mana? Daki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam. Ku melintasi pada rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku di kanan kau ada. Di mana lagi? Di kiri kau ada. Di mana lagi? Di atas dan di bawah kau ada. Yesus di mana lagi ya? Di surga kau ada. Di duka pun kau ada. Karena Engkaulah Yesusku. Yuk, semangat. Hey! 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 Yuk, dua. Daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi pada rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Yuk! Terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra.